Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rizka Rahayu. Dan di video kali ini kita akan ngobrolin tentang jenis-jenis dan sifat putusan. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa ya like, comment, dan subscribe. Karena dengan like kalian, terus kemudian subscribe kalian, aku bisa lebih semangat untuk upload video-video aku. Nah, selain itu, dengan komentar yang membangun, kalian bisa memperbaiki setiap aku mau upload gitu. Jadi kayak komentar kalian yang membangun tuh benar-benar manfaat buat aku gitu. Karena aku bisa untuk memperbaiki setiap video-video aku yang mau aku upload. Seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa juga kalian bisa share video aku ke teman-teman kalian semuanya. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut ke jenis-jenis maupun sifat putusan, kita harus paham dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan putusan itu. Jadi, putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan atau dinyatakan oleh majelis hakim selaku pejabat negara yang diberi wewenang itu, dan diucapkan di persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara maupun sengketa dari para pihak. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada persidangan, itu pasti tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa. Dan dengan proses sidang pertama, kemudian dari proses setelah itu sidang pembuktian, bla 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 sampai selesai, itu nanti hasilnya ditetapkan dan dimasukkan di dalam putusan. Seperti itu ya teman-teman. Oke guys, jadi setelah kita tahu nih definisi putusan itu apa, kita akan membahas putusan dari segi sifatnya. Nah, itu ada dua. Yang pertama adalah putusan sela, kemudian yang kedua adalah putusan akhir. Nah, sebelum kita membahas putusan akhir, kita bahas dulu tentang putusan sela ya. Jadi putusan sela itu adalah putusan yang bersifat sementara yang diberikan atau dinyatakan oleh majelis hakim sebelum adanya putusan akhir. Dan mungkin nih kalau misalkan di dalam dunia percintaan tuh kayaknya artinya tuh break. Jadi kalau misalkan kalian bertengkar kemudian benar-benar mau putus tapi kalian tuh belum putus, maka kalian butuh waktu untuk break, yang benar-benar kalian memikirkan apakah kalian itu bisa lanjut atau tidak. Jadi gitu ya guys ya. Jadi masih bersifat sementara, belum yang final banget. Jadi kalau misalkan udah final, itu namanya putusan akhir. Dan biasanya putusan sela itu diminta oleh pihak tergugat. Jadi ada pihak tergugat yang memintakan majelis agar memberikan putusan sementara, karena biasanya dimintakan dalam bentuk eksepsi yang menurut mereka bahwasanya gugatannya itu tidak memenuhi syarat formil. Jadi mereka memintakan putusan sela sebelum dilakukannya pemeriksaan bukti-bukti dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gugatan tidak memenuhi syarat formil? Contohnya seperti apa? Contohnya itu misalkan harusnya gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi gugatan itu diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu yang dinamakan tidak memenuhi syarat formil. Begitu ya. Oke, next aku akan menjelaskan jenis-jenis putusan sela, yaitu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah putusan preparatoir, di mana putusan ini tidak ada pengaruhnya dengan pemeriksaan saksi maupun putusan akhir. Yaitu contohnya tuh misalkan majelis hakim memberikan putusan ini dikarenakan ingin menggabungkan dua perkara yang dianggap sama. Selain itu, majelis hakim memberikan putusan ini dikarenakan menolak diundurnya pemeriksaan saksi-saksi. Kemudian yang kedua adalah putusan interlokutoir. Jadi di dalam putusan sela ini bisa berpengaruh dengan putusan akhir. Contohnya, majelis hakim memberikan putusan ini terkait tentang pemeriksaan saksi, kemudian pemeriksaan setempat, maupun tentang mendengar keterangan ahli. Yang ketiga adalah putusan insidentil, di mana dalam putusan tersebut ada hubungannya dengan suatu peristiwa atau kejadian yang berakibat menghentikan suatu persidangan. Contohnya, majelis hakim memberikan putusan sela dengan memberikan atau memperbolehkan pihak intervensi masuk dalam perkara perdata. Next, yang keempat adalah putusan profesional. Jadi di dalam putusan ini majelis hakim membuat putusan untuk melakukan penundaan suatu tindakan tertentu. Contohnya di dalam persidangan
perdata kasus tanah nih ya. Jadi majelis hakim memberikan putusan ini untuk melarang pihak tergugat untuk melakukan penjualan tanah ataupun apapun itu sebelum adanya putusan akhir. Jadi agar tidak terjadi tindakan-tindakan sebelum adanya putusan hakim yang ditetapkan oleh majelis hakim. Oke guys, jadi itu tadi penjelasan dari jenis-jenis putusan sela ya. Nah, setelah ini aku akan menjelaskan sedikit tentang putusan akhir, di mana putusan itu bersifat akhir dan benar-benar final ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan hubungan cinta udah nggak ada break-break lagi nih, udah benar-benar fix kita putus, seperti itu ya. Oke guys, jadi beberapa ada jenis-jenis putusan akhir. Oke guys, jadi kalau misalkan putusan akhir di dalam perkara pidana itu pasti menyatakan berapa sih hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Tapi kalau putusan akhir di dalam perdata itu ada beberapa jenis. Oke, yang pertama, putusan itu mengabulkan keseluruhan tuntutan atau permintaan dari pihak penggugat. Jadi di dalam putusan itu nanti mengabulkan keseluruhan permintaan atau tuntutan dari penggugat, misalnya untuk meminta agar pihak tergugat mengganti kerugian sebesar berapa nominalnya, misal 50 juta atau berapa, mengganti kerugian apa, seperti itu ya teman-teman. Jadi keseluruhan gugatan itu dikabulkan oleh majelis. Next, yang kedua, putusan yang mengabulkan sebagian tuntutan atau sebagian permintaan dari penggugat. Jadi di dalam putusan tersebut hanya mengabulkan sebagian dari tuntutan atau permintaan penggugat. Jadi kalau sebelumnya itu mengabulkan seluruh ganti rugi sebesar 50 juta rupiah, di dalam putusan ini akan dikabulkan ganti rugi tapi tidak penuh. Misalkan dari 50 juta yang dimintakan akan ditetapkan atau diputuskan majelis untuk mengganti ganti ruginya sebesar 25 juta rupiah. Yang ketiga adalah putusan yang isinya menolak tuntutan atau permintaan dari penggugat. Jadi di dalam putusan itu menolak apa yang dimintakan atau yang dituntut oleh penggugat. Next, yang keempat adalah putusan yang membalikkan dan memenangkan pihak tergugat. Jadi di dalam putusan ini majelis hakim menolak permintaan atau tuntutan dari pihak penggugat dan mengabulkan permintaan dari pihak tergugat yang dimasukkan pada gugatan rekopensi. Oke guys, jadi itu tadi penjelasan tentang sifat dan jenis putusan sela dan putusan akhir. Dan di next video aku akan ngebahas tentang putusan ditinjau dari isi dan amar putusannya ya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa next video kalian harus nonton biar nyambung gitu loh dari video yang sekarang, kemudian lanjut ke video selanjutnya. Oke guys, thank you for watching dan see you next video. Bye bye.